Nah, 1 bulan ini kita akan belajar tema tentang amanat agung. Saudara ya, bagaimana kita ini sudah diberi sebuah otoritas kerajaan, kita sudah diberi kuasa lewat kematian dan kebangkitan Kristus, bukan untuk kita nikmati sendiri, bukan untuk kehebatan kita, bukan untuk hal-hal yang memuaskan diri kita sendiri, ya itu ayat nggak boleh dipisahkan, saudara ya. Ayat 18, ada lanjutannya 19-20, yaitu untuk menunaikan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu apa, saudara? Yaitu kita yang sudah menjadi murid-murid Kristus ini, terpanggil untuk menjadikan semua bangsa itu murid Kristus juga. Nah, saya ajak saudara untuk kita selama 1 bulan ini, gak hanya merenungkan tema ini secara teori saja, kita gak cuma belajar secara faktor teologi dan doktrinnya saja, tapi saya ajak kita untuk sama-sama percaya dengan kuasa Tuhan, percaya dengan janji yang Tuhan sudah berikan, sehingga kita juga mau praktek, saudara. Praktek untuk mulai memberitakan Injil, mengajarkan Injil kepada orang-orang itu yang saya percaya Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Ya, jadi 1 bulan ini saya ajak kita nggak muluk-muluk, ya kita mulai dari 1 orang dulu yuk. Kita taruh 1 orang di hati kita, kita pikirkan dia, kita doakan dia, lalu saya percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan bantuan Tuhan, kita mulai beritakan Injil kepada dia. Kita ajarkan Injil kepada dia. Atau kadang saya suka kasih cara yang paling gampang, itu kadang paling simpel, mungkin dimulai dengan ajak ke gereja mungkin. Ajak ke gereja, ajak beribadah, saudara ya. 1 orang itu siapa? Saya percaya pasti kita punya ada 1 orang yang Tuhan itu sudah taruh di dalam hati setiap kita. Mungkin itu ada suami kita. Atau anak-anak kita yang mungkin hari ini belum percaya. Atau mungkin tetangga kita. Teman-teman kantor kita yang kita mungkin begitu akrab sama mereka. Kita sering makan bareng sama mereka tapi kita tahu mereka belum percaya. Yuk, 1 nama. Kita doakan, kita akan bagikan Injil kepada mereka. Kita bawa kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan kita sama-sama percaya akan janji dan kuasa Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang sanggup untuk menyelamatkan. Amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama secara ekspositoris ya, kita akan sama-sama merenungkan ayat pokok amanat agung ini, saudara. Kita sama-sama lihat di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya akan bacakan bagi saudara. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka, siapa mereka ini, saudara? 11 murid Yesus ya. Loh kok 11 kok gak 12? Ya satunya itu Yudas, saudara, kita sudah tahu ya bahwa ada 1 ini yang memang jahat. Kita tahu apa yang terjadi dengan Yudas sehingga murid Yesus sekarang tinggal 11. Dan mereka menyembahnya, tapi perhatikan baik-baik. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saya akan bagi menjadi 3 bagian apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah the reason for the Great Commission. Alasan yang mendorong amanat agung. Kita akan lihat itu dari ayat 16 sampai 17. Lalu yang kedua, kuasa yang menopang amanat agung ini. Kita akan lihat itu dari ayat 18 sampai 19. Lalu yang ketiga, janji yang menyertainya. Kita akan sama-sama lihat di ayat 20. Nah, kita mulai di bagian yang pertama dulu ya saudara ya. Alasan dibalik amanat agung. Kenapa kita melakukan amanat agung? Ayat 16 sampai 17 berkata seperti ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, ini bagian pentingnya, saya pengen saudara perhatikan ini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, saya ajak untuk saudara itu fokus ada 2 kelompok orang di sini saudara ya. Yang pertama adalah murid-murid Yesus. Yang pada waktu mereka melihat Yesus, mereka langsung sujud menyembah Yesus. Tapi ada orang-orang lain di sekitar situ yang ragu-ragu. Nah, kita akan mulai dulu melihat dari yang ragu-ragu dulu, saudara. Kenapa mereka
Ragu-ragu. Nah, kalau saudara tuh mau tahu background ceritanya dari sebelum apa yang terjadi di Amanat Agung ini, yaitu di Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini, saudara bisa nanti saudara pulang, saudara baca ayat 1 sampai 15, saudara ya. Di situ ada background story-nya, apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, kalau saya boleh summary, kalau saya itu boleh simpulkan yang terjadi pada waktu itu, kira-kira seperti ini, saudara. Semuanya itu dimulai pada waktu Yesus disalib. Saudara ingat ya ceritanya ya. Pada waktu Yesus mati disalib, murid-murid itu semuanya kabur meninggalkan Tuhan Yesus. Semuanya itu lari ketakutan, mereka semua itu sembunyi. Tidak ada satupun itu yang setia dalam mengikuti Yesus pada waktu Yesus mati disalib. Yang tersisa cuma siapa saudara? Ibu Yesus, Maria, ya. Lalu ada Maria yang lain, yaitu kita tahu Maria Magdalena, saudara ya. Lalu ada siapa di situ saudara? Yohanes di situ. Tapi yang lainnya itu gak ada, saudara. Yang lainnya itu semua kabur. Dimulai dari ketuanya, ketua kelasnya. Yaitu siapa? Petrus. Petrus ini siapa, saudara? Orang yang tadinya itu mulutnya paling besar. Mungkin kalau lagu tadi itu yang dinyanyikan Ricky tadi pada waktu itu udah ada, saudara. Itu Petrus yang nyanyinya itu paling kenceng, saudara. Aku tidak akan meninggalkan jalanmu. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Wah, itu lagu lamanya Petrus. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pada waktu Yesus ditangkap, Petrus itu nomor absen 1 yang kabur duluan, yang menyangkal Yesus, saudara. Lalu yang lain semua murid-muridnya pada ikut kabur semua meninggalkan dia. Oke, nah tapi nggak berhenti sampai di situ. Akhirnya Yesus bangkit dari kematian sesuai dengan yang dijanjikannya. Jadi sebenarnya Yesus tuh bukannya belum pernah ngomong sama murid-muridnya ya, kita ingat ceritanya ya. Yesus tuh dari awal sudah berkata sama murid-muridnya, hey, suatu hari nanti aku akan mati, tapi pada hari ketiga aku ini akan bangkit. Tapi pada waktu itu terjadi, semua muridnya lupa, saudara ya. Lupa, semua pada kabur, semua pada kecewa. Ngelihat gurunya itu dipermalukan mati di atas kayu salib. Nah lalu apa yang terjadi, saudara? Nah kalau saudara itu baca ya di Matius 28 ayat 1 sampai 15 itu. Pada waktu Yesus itu bangkit, itu terjadi ketakutan dan kehebohan yang luar biasa. Di kalangan orang Yahudi maupun Romawi pada waktu itu. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, para pemuka agama, para kaum Farisi dan Saduki pada waktu itu menyebarkan hoax yang viral, saudara. Kalau saudara baca ceritanya ya, mereka tuh bikin sebuah komplotan, konspirasi teori, mereka berkata satu sama lain seperti ini. Ini bahaya. Kalau orang-orang ini tahu Yesus ini benar-benar bangkit, ini bahaya. Oleh sebab itu, kita ciptakan sebuah cerita. Kita bilang sama orang-orang ini bahwa Yesus itu sebenarnya nggak bangkit. Tapi malam-malam pada waktu serdadu-serdadu ini tidur, ada orang-orang murid-muridnya itu yang datang mencuri jasad Yesus. Sehingga ini sekarang yang dilihat orang-orang ini bukan Yesus yang asli. Yesus itu sebenarnya sudah mati. Nah, jadi senggol kanan kirinya bilang, jangan khawatir, hoax dan penyesatan itu bukan hal baru, bro. Sudah dari dulu sudah ada, saudara. Sudah dari dulu sudah ada. Jadi jangan bingung kalau sekarang ngelihat ya, begitu maraknya di sosial media ada penyesatan ini, ada hoax ini, ada hoax itu. Bukan barang baru. Kenapa baru heboh sekarang, saudara? Dari Alkitab sudah diperingatkan. Dari dulu, keyakinan kita akan kekristenan itu pasti akan selalu diserang dan diuji. Dari dulu. Nah, kehebohan ini, kebingungan ini, itu yang membuat orang-orang pada waktu itu beberapa itu ragu-ragu. Saudara bisa mengerti ya? Saudara bisa mengerti ya? Jadi pada waktu Tuhan Yesus ini bangkit, ingat saudara, dia itu masih 40 hari loh di dunia ini. Dia nggak langsung naik ke surga. Dia masih 40 hari dan kalau saudara itu hitung, itu kurang lebih mungkin sekitar 11 sampai 12 kali. Di mana Tuhan Yesus itu menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang dipilihnya. Berulang kali. Tapi karena ada kegaduhan ini, ada hoax ini, ada cerita yang palsu ini. Orang-orang yang benar-benar tidak menyaksikan Yesus dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka itu menjadi orang yang ragu-ragu. Nah saya mulai tema saya ya, perenungan yang poin saya yang pertama hari ini. Saudara, sorry saya harus ngomong gini. Hari ini pun di gereja banyak orang Kristen itu yang sebenarnya masih ragu-ragu seperti ini. Dan saya kasih tahu, keragu-raguan itu membuat kita tidak bisa benar-benar menyembah Dia secara full. Saya sedih saudara. Kalau misalnya akhir-akhir ini ada viral ya. Kita tahu lah, kalau kita ngikutin sosial media maka kita bisa tahu kan. Ada banyak penyesatan-penyesatan tentang doktrin primer kekristenan.
di sana ya. Kristen progresif lah, universalism, humanisme, dan lain-lain. Saya sedih kalau masih ada orang-orang di gereja itu yang sudah dimuridkan, itu masih bingung dan heboh kena hal-hal seperti ini. Orang tua di tempat ini, saya peringatkan kepada saudara, kalau di zaman kita dulu ya, kita tuh disesatkan tuh dengan cara apa? Kalau di zaman kita dulu, mungkin kita akan ngomong gini, dengan cara diajak clubbing, diajak minum-minum, diajak ke dunia malam. Wah, itu iman kita tuh digodanya lewat itu tuh. Dengan wanita, kayak gitu-gitu. Tapi adik-adik kita sekarang, anak-anak kita sekarang, khususnya yang generasi Z, saudara tahu paling banyak tuh digodanya pakai, iman mereka tuh digodanya pakai apa? Pakai pertanyaan. Kamu yakin Alkitab yang kamu baca itu benar-benar Alkitab tulisan Allah? Yakin kamu? Bukannya itu konspirasinya orang barat ya, ciptaannya orang barat ya. Itu isinya tuh bertentangan satu sama lain. Itu kalau kamu baca tuh banyak isinya di dalam situ tuh yang gak masuk akal, yang kontradiktif satu sama lain. Kok kamu bisa percaya dengan buku seperti ini? Saudara tahu setiap hari anak-anak kita tuh dibombardir pertanyaan-pertanyaan seperti itu di sekolah. Kok kamu menyembah Allah itu yang 3 tapi 1, ini membingungkan ini 3 tapi 1, gimana kamu jelasinnya? Jangan-jangan kamu sendiri bingung, kamu gak kenal sama Tuhan yang kamu sembah. Saudara bisa ngerti ya maksud saya ya? Kamu gimana yakin kamu menyembah Yesus? Yesus itu enggak ada, tuh orang Yahudi semua bilang. Itu bukan Yesus, Yesus yang udah mati itu udah mati. Itu yang dibilang bangkit itu semua adalah orang palsu. Mayatnya itu sudah dicuri sampai murid-muridnya. Nah itu kalau saudara nggak percaya, kalau saudara nanti pulang saudara baca ya, Matius 28 ayat 15. Itu di situ jelas. Matius berkata, sampai hari ini orang Yahudi masih percaya akan hal itu. Nah jadi perenungan kita yang pertama saudara, kita kalau kita ini mau ikut Yesus dan benar-benar menyembah Yesus, kita nggak boleh jadi orang Kristen itu yang ragu-ragu. Kita harus benar-benar yakin kenapa kita mempercayai apa yang kita percayai hari ini. Kita harus benar-benar punya keyakinan kenapa kita itu mengikuti, melayani, menyembah Tuhan yang kita pilih untuk kita sembah hari ini. Kalau enggak saudara, saudara tidak akan pernah bisa benar-benar mempersembahkan hidup saudara untuk ikut dia. Kenapa? Karena setiap hari musuh itu akan menyerang saudara, mempertanyakan iman saudara, menggoncang iman saudara. Dan saudara tidak akan pernah bisa benar-benar firm dalam saudara menyembah dan mengikut Tuhan saat saudara ragu-ragu. Itu yang pertama. Jadi orang yang ragu-ragu pada waktu itu adalah orang yang diombang-ambing berita kehebohan ini. Dan mereka gak bisa benar-benar percaya ini Yesus bukan ya? Yesus ini benar-benar bangkit gak ya? Ini Yesus ini benar-benar Tuhan gak ya? Saya mesti tahu, it's a good deal buat orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk menyembah Yesus sebagai Yahweh. Itu bukan suatu hal yang mudah. Dan mereka ragu-ragu. Dan karena mereka ragu-ragu, mereka gak bisa menyembah Yesus. Nah kelompok yang kedua, jadi kalau kelompok mereka ragu-ragu, kelompok yang kedua sebaliknya saudara. Kalau kita lihat di ayat 16 tadi, kelompok yang kedua, ini mereka pada waktu melihat Yesus kali ini, mereka benar-benar ini kalau kata bahasa Indonesia di sini menyembah, bahasa aslinya itu proskuneo. Itu kata yang lebih tepat itu adalah mereka bersujud mencium tanah, menyembah Yesus. Nah, kata proskuneo, ini terutama worship leaders dan worshiper di tempat ini harus tahu gitu ya. Worship, menyembah, itu bukan berbicara tentang nyanyi. Bukan berbicara tentang main musik. Kita nggak bilang gini ya, menyembah Yesus itu artinya apa? Oh kalau memuji Yesus itu nyanyi lagu cepat. Kalau nyembah Yesus itu artinya nyanyi lagu lambat sambil kita tuh nangis, sambil kita itu kusyuk gitu. Bukan saudara. Kata proskuneo di sini, itu artinya tuh saudara tuh punya rasa takut, kagum, gentar, begitu mengagungkan seorang pribadi. Sampai saudara itu bersujud mencium tanah. Proskuneo itu artinya kiss. Nah ada definisi lain yang saya tuh suka, tapi ini bukan definisi yang umum dipakai. Tapi kalau saudara lihat kata proskuneo ya, itu bahasa Yunani ada satu suku kata itu kun. Itu artinya anjing saudara. Jadi bisa diartikan seperti ini. Seperti anjing yang menciumi kaki dan tangan
tuannya. Saya kasih kepada saudara sebuah analogi di sini. Siapa di sini yang suka anjing? Oke, ini karena di Bali ini ya saudara ya, terkenal banyak orang itu yang suka menyelamatkan anjing-anjing liar. Siapa di sini suka menyelamatkan anjing liar? Bob? Enggak, oke. Anggap gini saudara ya, perhatikan ini. Suatu hari saudara itu melihat ada seekor anjing liar di jalanan yang sudah mau mati. Anjing ini begitu jelek, udah kurus banget, kulitnya itu sudah rusak, dia tuh udah hampir mati. Gak ada yang ngasih makan, gak ada yang mengasihi dia, gak ada yang memelihara dia. Lalu suatu hari Anda itu datang, karena belas kasihan saudara, saudara melihat anjing itu, saudara bawa pulang anjing itu. Lalu saudara kasih makan, saudara mandikan dia, saudara obati. Tapi lebih daripada itu saudara, lebih daripada itu yang anjing ini gak pernah pikirkan. Saudara ajak dia tidur di tempat tidur saudara. Saudara minum susu Greenfield, saudara kasih dia susu Greenfield. Saudara makan McDonald, saudara kasih dia makan McDonald. Malah beberapa di antara kita suka anjing saudara makan lebih mahal daripada saudara. Ya. Dikasih shampoo yang terbaik, dikasih vitamin yang terbaik, saudara vaksin dia. Sehingga akhirnya anjing ini yang tadinya anjing yang hopeless di jalanan, menjadi seekor anjing yang sangat cantik, sehat, punya rumah, punya majikan yang begitu mengasihi dia dan memelihara dia. Kira-kira kalau saudara jadi anjing itu, apa yang akan saudara lakukan? Kalau saya jadi anjing itu, yang akan saya lakukan adalah setiap hari, yang saya lakukan saya akan duduk di pinggir kaki Tuhan saya itu. Dan saya akan terus-menerus menciumi kaki dan tangannya sebagai tanda rasa syukur. Engkau sudah menyelamatkan anjing yang gak layak seperti aku. And that's proskuneo. Saudara bayangin ya, murid-murid ini siapa? Murid-murid ini adalah orang dengan CV dan resume yang gak spesial, saudara. Mereka itu orang-orang biasa dari Galilea. Galilea itu bukan kota terkenal. Pada waktu itu kota biasa. Mereka ini adalah orang-orang biasa. Secara spesifik, Tuhan memanggil mereka. 12 orang, tapi kalau saudara baca ada satu yang dari awal udah jahat saudara ya, yaitu Yudas. Jadi saya akan fokus dengan 11 orang yang dipilih Tuhan ini. Apa yang terjadi dengan 11 orang ini saudara? 11 orang ini dipilih bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka lebih baik dari yang lain, bukan karena mereka ini punya alasan untuk Tuhan Yesus itu memilih mereka lebih daripada manusia lain. Tapi Tuhan Yesus karena anugerahnya, saya percaya. Karena firman Allah berkata, karena anugerahnya. Sejak dunia belum dijadikan, dia telah memilih kita, memanggil kita. Dipanggil, dipilih. Mengikuti Yesus, melayani Yesus. Yesus terlebih lagi menurut saya, bukan mereka hanya melayani Yesus, terlebih lagi. Yesus melayani mereka, mengajarin mereka, memelihara mereka, merawat mereka, menjadikan mereka murid-muridnya yang spesial. Tapi apa yang terjadi dengan 11 orang ini saudara? Mereka jadi orang pertama yang meninggalkan Yesus, mengkhianati Yesus pada waktu kejadiannya tidak sesuai dengan maunya mereka. Murid-murid Yesus yang dipilih sejak awal dikasihi Yesus, menjadi orang yang mengkhianati Yesus, meninggalkan Yesus. Pada waktu iman mereka, itu mereka merasa mengecewakan mereka. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu Yesus bangkit, perhatikan baik-baik. Secara spesifik, kitab Matius berkata 11 orang itu. 11 orang itu. Gak kurang satu pun. Yesus kembali datang kepada mereka. Memanggil mereka lagi. Menyatakan dirinya kepada mereka. Bahkan nanti kita akan bahas di akhir khotbah saudara ya. Memberikan janji yang kontradiktif dengan apa yang murid-murid ini sudah lakukan kepada Yesus. Yaitu apa? Murid-murid mengkhianati Yesus kan? Meninggalkan Yesus kan? Tapi Yesus datang kepada mereka, Yesus malah berkata gini. Aku akan menyertai engkau senantiasa. Sampai pada kesudahannya. Saudara bisa bayangkan kalau saudara di posisi mereka. Wait. Kita ini orang-orang yang udah mengkhianati engkau loh. Kita ini bukan orang-orang yang hebat, yang patriotik, yang pada waktu engkau ditangkap, kita ini yang membela engkau. Pada waktu engkau disalibkan, kita ini yang berdiri membela iman kami. Kami ini penakut, orang-orang lemah. Kami ini meninggalkan engkau, tapi sekarang engkau datang lagi ke kami. Manggil kami lagi.
Dan kali ini kamu ngasih janji ke kami bahwa engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami pada waktu kami sudah meninggalkan engkau. Saya percaya itulah proskuneo yang mereka rasakan pada waktu itu. Seperti seekor anjing yang tidak punya pilihan lain selain menciumi, menjilati kaki tuannya yang sudah begitu baik dan bermurah hati kepada mereka. And that's worship. And worship is the reason behind amanat agung. Jadi kalau kita ngelihat dari kacamata ini ya saudara ya, amanat agung itu adalah hasil kita mengalami Tuhan itu bukan hanya secara rasional, tapi benar-benar secara personal di dalam kehidupan kita. Dan worship ini yang membuat rasul-rasul ini menjadi orang yang sangat berbeda. Pada waktu Yesus sudah naik ke surga, kita lihat satu contohnya aja Petrus. Karena dari tadi kita udah pakai Petrus, let's fokus kepada Petrus hari ini ya. Petrus, tadi kita udah lihat bagaimana Petrus itu adalah murid yang, ngomongnya paling gede di awal, paling cepat ngomong, tapi paling cepat kabur saudara ya. Paling cepat kalau ada apa-apa mundur duluan. Paling cepat baper, paling cepat give up, paling cepat meninggalkan Yesus. Oke? Nah, tapi perhatikan apa yang terjadi dengan Petrus setelah dia mengalami ini. Perhatikan baik-baik. Di Kisah Para Rasul 4, ayat 19-20, diceritakan bagaimana Petrus itu suatu hari melayani, memberitakan Injil bersama-sama dengan Yohanes, lalu ditangkap, saudara. Lalu di depan pengadilan pada waktu itu, kalau dulu kabur, kali ini Petrus berkata seperti ini. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan, kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Yang kuning kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi yang pertama, punyakah kita iman yang begitu yakin seperti ini? Punyakah kita keyakinan iman yang seperti ini? Yaitu saudara bukan hanya tahu secara teori, tapi saudara itu telah melihat dan mendengar tentang Yesus yang saudara itu sembah sekarang. Dan saudara punya keyakinan yang kokoh akan hal itu. Tapi gak berhenti sampai di situ. Gak berhenti cuma sampai di rasional. Di pembukaan surat Petrus, yang Petrus itu tulis di salam pembuka suratnya, Petrus berkata seperti ini, di 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau tadi kita tidak bisa berhenti berkata-kata tentang yang kami lihat dan kami dengar. Oke, doktrinnya udah benar, yaitu Yesus mati dan bangkit bagi kita. Kalau Yesus mati dan gak bangkit, kita jadi orang paling goblok di dunia ini. Mengikuti Tuhan yang salah. Tapi kalau Yesus benar-benar mati dan bangkit, maka kita jadi orang paling bodoh di dunia ini kalau kita nggak benar-benar percaya dan melayani dia. Oke? Rasional. Tapi kedua saudara, sesuatu yang rasional tadi itu juga berarti menjadi sesuatu yang personal buat Petrus. Karena Petrus menggambarkannya dengan bahasa yang berbeda. Kali ini Petrus menggambarkannya dengan ini. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan, kalau saya bisa ganti, aku kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi bukan hanya tahu doktrinnya, tapi sampai doktrinnya itu benar-benar menjadi sesuatu yang personal di hati kita. Nah saya tambahkan di sini ya saudara ya, Rasul Yakobus ini sebenarnya agak melenceng sedikit, tapi saya itu paling suka yang ini. Kenapa saudara? Ini lucu saudara ya. Saudara tahu Rasul Yakobus ini siapa saudara? Saudaranya Yesus. Rasul Yakobus ini adalah saudara kandungnya Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus terlahir sebagai manusia di dunia ini. Nah sekarang saya tanya kepada saudara, siapa di sini punya kakak atau adik saudara? Nah sekarang saya tanya ya, jawab jujur saudara. Apa yang kakak atau adik saudara itu harus lakukan sampai saudara itu benar-benar yakin bahwa dia itu adalah Tuhan saudara? Saudara bisa ngerti ya maksud saya? Saya bisa ngerti ya? Kakak atau adik itu kadang adalah orang-orang yang paling menyebalkan dan susah kita percaya di dalam kehidupan ini. Benar gak saudara? Saya kalau ngelihat anak saya itu kedua itu, waduh saudara berantem terus saudara. Gak cocok, sensi.
Nah, kita juga sama-sama seperti itu ya. Nah, bayangkan saudara, sampai untuk seorang Yakobus, itu bilang kakaknya sendiri itu adalah Allah dan Tuhan. Berarti kan baik-baik ya. Yakobus itu bilang seperti ini, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti ada something di situ. Bisa ngerti ya saudara, maksud saya ya. Jadi Yakobus itu mengalami sesuatu tuh yang akhirnya dia yakini secara rasional dan secara personal bahwa saudaranya itu adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Kalau enggak saudara, tidak mungkin dia bisa percaya saudaranya sendiri dan menyembah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, poin saya yang pertama itu adalah gini. Iman kita itu butuh dua aspek ini secara kuat. Jadi yang pertama, kita yakin benar-benar bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Kita harus tahu itu dulu, good facts itu dulu, kita harus tahu. Kita harus yakin benar. Kalau saudara di tempat ini mau menjadi murid Kristus, saudara harus mau belajar dengan serius tentang iman saudara. Saudara gak bisa jadi murid Yesus itu cuma mengikuti Yesus, udahlah yang penting I feel good. Yang penting teman-temanku semuanya kayak gitu. Saudara tahu suatu hari perasaan saudara, pertemanan saudara itu akan digoncang. Suatu hari emosi saudara itu tidak akan selalu selamanya seperti itu. Saudara harus punya keyakinan penuh bahwa yes, it's a fact. Bahwa Yesus itu benar-benar mati dan bangkit. Nah tapi yang pertama ini cuman akan blow your mind. Bisa ngerti ya saudara ya? Paling mentok itu akan bikin pikiran kita itu wow, kagum, benar. Tapi saudara juga perlu yang kedua. Bahwa bukan hanya Jesus died and rose from the dead. Tapi Jesus died and rose for me. Itu baru good facts itu. Menjadi sebuah good news di dalam kehidupanmu. Dan good news itu yang bisa blow your heart. And when it blows your heart, it will lead you to worship. Jadi kalau saya boleh simpulkan. Jadi worship itu adalah kekaguman, pengagungan, penyembahan yang menjadi alasan dan dorongan utama kita untuk amanat agung. Worship ini adalah hasil dari hati kita yang tersentuh oleh berita kabar baik Injil. Dan respon natural dari worship ini adalah untuk melayani dan mentaati apa yang menjadi amanat Tuhan kita. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa salah satu tanda hati yang benar-benar proskuneo, menyembah Allah, adalah sebuah gairah untuk melayani apa yang menjadi kehendak Raja kita. Dan sebuah gairah untuk semua orang bisa juga meninggikan, menyembah, dan memuliakan Raja kita. Oleh sebab itu, amanat agung ini bukan cuma sekedar panggilan tinggi di dalam kehidupan Kristen. Perhatikan baik-baik ya. Tapi amanat agung adalah panggilan dasar orang Kristen yang sudah menerima Injil kasih karunia. Gak mungkin kita menerima sebuah Injil yang begitu indah yang menyelamatkan kita. Dan kita tidak meneruskan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Amanat agung adalah sebuah gairah untuk menyaksikan kepada dunia akan berita kabar baik yang begitu indah, yang sudah menyelamatkan hidup kita, yang kita yakini secara pikiran dan perasaan kita. Nah saya percaya saudara, kalau kita melihat amanat agung dengan lensa seperti ini ya, maka kita akan punya lensa yang jauh lebih natural tentang amanat agung. Bahwa amanat agung itu bukan tentang debat doktrin, debat di sosial media, berusaha meyakinkan orang itu jadi orang Kristen, memaksakan anak saudara itu harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Tapi amanat agung itu lebih adalah sebuah respon natural. Di mana saudara itu membagikan sesuatu yang manis secara otomatis supaya orang lain itu bisa merasakan juga kemanisan itu. Ini poin penting. Nah saya tambahin ya, intermezzo sedikit. Sehingga kita harus sadar di sini saudara. Tanpa Injil terlebih dahulu menyentuh dan mengubah hati kita. Sebenarnya kita tuh gak bisa benar-benar melayani Tuhan.
Kalau saudara ingat ya saudara ya, kalau saudara itu jeli, saudara perhatikan ya. Keadaan murid-muridnya sebelum mereka tuh akhirnya benar-benar menyadari keindahan Injil dan sesudahnya. Pada waktu sebelumnya dulu saudara, murid-murid Yesus itu lebih banyak jadi batu sandungan buat orang-orang yang mau datang kepada Tuhan daripada untuk orang itu bisa datang kepada Tuhan. Saudara ingat ya ceritanya ya, ada wanita mau datang kepada Yesus, murid-muridnya yang bilang jangan, nggak layak. Anak-anak mau datang kepada Yesus, sampai Tuhan Yesus itu harus marah. Jangan halangin anak kecil datang kepadaku. Ada orang-orang yang gak mau dengar Yesus, murid-muridnya yang bilang, Tuhan apakah harus nih kita kirim hujan, apa itu, petir, apa segala macam untuk membinasakan mereka. Saudara bisa lihat, tanpa Injil terlebih dahulu mengubah, merendahkan, menghancurkan hati kita. Kita akan lebih banyak jadi batu sandungan bagi pelayanan Yesus daripada untuk membawa orang datang kepada Yesus. Ini sebabnya kenapa di gereja lebih banyak konflik daripada berita yang manis ini. Ini sebabnya orang tua dalam kau menginjili anakmu, engkau lebih sering bikin anakmu marah daripada anakmu tuh melihat sesuatu yang manis itu. Ini sebabnya kita pada waktu berusaha menginjili teman-teman di kantor kita jadi risih. Kenapa? Karena Injil tuh belum terlebih dahulu menusuk dan merubah hati kita. Sehingga kemanisan itu gak terasa bagi mereka. Nah, poin yang kedua saudara. Poin yang kedua. Kuasa yang menopangnya. The power behind it. Ayat 18-19. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan baik-baik. Bagaimana Yesus memulai perintah amanat agung ini dengan membukanya untuk dengan make sure kita tuh tahu kuasa apa tuh yang menopangnya. Yaitu kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan dan kematian. Saya nggak bisa ngulang jelaskan dari awal lagi ya saudara ya, karena ini sudah sering sekali dijelaskan. Kalau saudara bagian dari gereja ini, saudara sudah sering banget mendengar ini. Bahwa Injil yang membedakan kekristenan dengan semua agama dan kepercayaan di dunia ini, itu adalah kita percaya bahwa keselamatan itu 100% pekerjaan Tuhan. Manusia tidak kontribusi apapun terhadap keselamatan kita. Kita selamat bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena ketaatan kita. Tapi kita selamat 100% karena iman di dalam kasih karunia Allah. Nah, Yesus itu seakan-akan mau make sure sebelum kita mengemban amanat agung ini, pengertian kita akan kedaulatan Tuhan ini, itu menjadi sesuatu tuh yang menopang pelayanan kita. Nah, kenapa? Saya akan jelaskan secara aplikatif, saudara ya. Saya akan jelaskan secara aplikatif. Mengerti dan bersandar kepada kedaulatan Tuhan, itu memampukan kita untuk menjalankan amanat agung ini dengan hopeful dan restful dalam saat yang bersamaan. Apa maksudnya? Hopeful, maksudnya apa? Kita bisa menjalankan amanat agung, kita bisa memberitakan Injil, kita bisa mengajarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita dengan penuh semangat, dengan all out, dengan agresif, dengan berani. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang kehidupan dan kematian. Dan Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan. Saya kasih sebuah contoh aja saudara ya. Sebuah kasus di mana orang yang secara manusia itu mustahil untuk diselamatkan. Paulus. Bayangin saudara. Rasul Paulus ini adalah orang yang bermula dari penganiaya jemaat. Dia dari yang ngejarin jemaat, nangkep jemaat, menyiksa jemaat, menganiaya jemaat karena percaya Yesus. Sampai akhirnya dia bisa bertobat diselamatkan. Jadi rasul terbesar di perjanjian baru. Saudara bisa bayangin ya. Ini kalau tanpa Tuhan mustahil. Tapi karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat di dalam menyelamatkan. Kita tuh bisa memberitakan Injil dan mengajarkan Injil dan penuh dengan pengharapan, penuh dengan hopefulness, percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, saudara. Saudara mungkin hari ini datang ke tempat ini, saudara ngerasa suami saudara mustahil untuk diselamatkan. Well, Tuhan udah membuka ini dengan bilang,
Segala kuasa di langit dan di bumi itu ada di tanganku. Aku sanggup untuk menyelamatkan. Ada di sini orang tua yang kalau saudara ngelihat anak saudara, aduh nakalnya kayak gini, ini mustahil untuk bisa selamat, mustahil untuk bisa melayani Tuhan. Saudara nanti pulang, saudara ngobrol sama mama saya, saudara ya. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan seseorang. Saudara, kita tinggal di sebuah kaum yang dimana kita ini minoritas. Saudara merasa mustahil untuk bisa memenangkan teman-teman kantor saudara, tetangga saudara. Be hopeful. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan dan kematian. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup menyelamatkan anak saudara. Dia sanggup menyelamatkan suami saudara. Dia sanggup menyelamatkan istri saudara. Dia sanggup menyelamatkan siapapun. Tapi di satu sisi yang sama, kita juga bisa restful. Di saat kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri lagi, hati kita tuh nggak jadi marah, hati kita tuh nggak jadi sombong. Kalau saya boleh, saya ngobrol sama orang tua di tempat ini, sesama orang tua. Seringkali niatnya baik, kita semua sebagai orang tua pasti kita punya niat baik. Tapi pada waktu kita tuh memaksakan kepada kehidupan anak kita menginjili anak kita itu dengan hati yang tidak restful, itu sangat beresiko, saudara. Cara penginjilan kita itu akan penuh dengan ego, kesombongan, dan kemarahan. Yang akhirnya berakhir bukan anak saudara itu datang kepada Tuhan, tapi malah anak saudara itu menjadi marah sama saudara, dan malah dia itu menjauh daripada Tuhan. Saudara bisa mengerti apa yang saya katakan? Kita sebagai orang Kristen, kita lebih suka debat di luar sana. Debat di sosmed. Dalam judul ini berusaha untuk memenangkan jiwa. Tapi kita tahu, pada waktu kita melakukan itu dengan tidak hati restful, itu yang keluar itu adalah kesombongan, ego, dan kemarahan kita. Yang akhirnya, apakah lewat debat di sosmed marah-marah, omongannya kasar seperti itu bisa memenangkan jiwa, saudara? Enggak, saudara. Malah bikin orang-orang di luar sana itu enak sama kekristenan yang ribut sendiri, saudara. Saudara bisa mengerti ya. Kita perlu hati yang restful ini. Nah, tapi poinnya di sini. Perhatikan baik-baik. Apakah artinya kalau kita ini restful di dalam kedaulatan Tuhan itu kita pasif? No. Hati yang restful, bersandar pada kedaulatan Tuhan, itu membuat kita melihat doa sebagai bagian penting di dalam amanat agung. Konsen, saudara. Ini harus direnungkan. Saya pengen tanya kepada saudara sebuah pertanyaan. Tapi saya minta saudara itu benar-benar merenungkan ini dan menjawab dengan jujur. Saya tanya sama saudara. Siapa di sini percaya bahwa Tuhan itu bisa menjawab doa kita? Ayo, angkat tangan dulu saudara, jujur. Nah, oke ya. Sekarang renungkan dengan jujur, saudara. Kalau saudara benar-benar percaya bahwa Tuhan itu sanggup menjawab doa kita. Dan kalau kita percaya setiap kita doa itu Tuhan itu jawab. Let's assume kita percaya itu. Bahwa setiap kita doa, Tuhan itu selalu menjawab doa kita. Sekarang saya tanya sama saudara. Berapa banyak jiwa yang sudah dimenangkan melalui doa saudara? Ayo kita jawab jujur ya. Mungkin gak banyak. Kenapa? Karena kita gak berdoa buat mereka. Saudara yang suka debat di sini dengan judul membela kekristenan. Wah, debat doktrin. Yang itu sesat, yang ini sesat ini. Bahaya ini sesat ini. Jauhin ini. Saya tanya sama saudara, pernah doa buat dia? Pernah doa buat gereja itu? Pernah doa buat mereka? Aduh, aku nih mau nginjilin teman-teman kantorku, tapi aku nih belum tahu caranya. Aduh, aku nih nggak tahu nih, aku nggak bisa. Pernah doa buat mereka? Pernah doa buat mereka?
Saudara marahin anak saudara karena anak saudara nggak mau ke gereja, baca Alkitab, nggak mau doa, nggak mau dimarahin. Jujur, pernah doa buat anak saudara? Pernah doa buat suami saudara? Kalau kita percaya Tuhan itu sanggup menjawab doa kita, berapa banyak jiwa-jiwa yang sudah kita doakan? Saya kasih tahu kepada saudara, doa adalah tanda yang paling nyata bahwa kita benar-benar mengasihi jiwa itu dan bahwa benar-benar kita percaya akan kuasa dan kedaulatan Tuhan yang mampu menyelamatkan. Doa itu bukan sebuah tindakan malas atau bodoh, saudara. Doa itu adalah sikap iman kita percaya Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang kita nggak sanggup lakukan. Saudara mau tahu buktinya saudara itu benar-benar mengasihi orang, saudara. Saat saudara itu sudah berdoa untuk orang itu. Gembala Komsel. Waduh pastor, itu dombaku yang satu itu ya. Aduh, itu diinjilin sudah, dimarahin sudah, dibaikin sudah, ditolong sudah. Aduh, tapi nggak berubah-berubah. Aduh gimana ini, capek ini gembalakan dia. Have you prayed for them? Sudah doa buat mereka? Aduh, gereja ini ya, tuh nyebelin tuh semuanya tuh, orang itu nyebelin. Pernah doa buat mereka? Pernah doa buat teman-teman sepelayanan saudara? Pernah doa buat teman-teman kantor saudara? Pernah doa buat bawahan saudara? Pernah doa buat tetangga saudara? Ini yang harus jadi perenungan kita hari ini, saudara. Bersandar pada kedaulatan Tuhan. Itu membuat kita melihat doa sebagai bagian penting di dalam amanat agung. Nah, saya akan tutup dengan poin yang ketiga, saudara ya. Yang terakhir, the promise with it. Janji yang menyertainya. Ayat 20. Saya sangat bersyukur, saya sangat bersuka cita bahwa di dalam sebuah perintah dan amanat yang begitu agung, Yesus menutupnya dengan kalimat yang begitu manis seperti ini. Dia berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di bagian terakhir ini, saya mau ngomong sama saudara bahwa amanat agung bukanlah tugas yang gampang. Saya akui itu. Memuridkan anak-anak kita di rumah bukan hal yang gampang. Saya sebagai orang tua ya saudara ya, saya harus jujur di hadapan saudara. Ada waktunya di mana saya tuh kadang merasa memuridkan orang-orang di gereja itu lebih gampang daripada memuridkan anak-anak saya di rumah. Ada waktunya. Kadang saya merasakan seperti itu. Jadi Gembala Komsel, memuridkan jemaat saudara bukan hal yang gampang. Memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saudara-saudara mungkin ada kerabat saudara, teman-teman saudara yang belum percaya Tuhan. Anak-anak saudara belum percaya Tuhan. Mungkin kita harus berdoa, nangis sama Tuhan. Sampai lutut kita ini udah biru lecetan, kita sujud sama Tuhan. Kita udah coba segala cara. Kita coba menginjili mereka, berbuat baik sama mereka. Mungkin semuanya itu gak gampang dilakukan. Sulit, saudara masih bergumul di situ. Bukan tugas yang gampang. Tapi justru karena itu, Yesus menutup kalimat ini. Yesus menutup amanat agung ini. Dengan sebuah janji yang manis. Bahwa di tengah-tengah saudara melakukan itu semua. Dia selalu menyertai saudara. Senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan nyerah doa buat suamimu. Jangan nyerah doa buat anak-anakmu. Jangan nyerah berusaha untuk menginjili keluargamu, saudara-saudaramu yang belum kenal Tuhan. Jangan nyerah untuk memuridkan anak-anakmu. Mungkin anak-anakmu sekarang saudara belum lihat buahnya. Anak-anakmu secara manusia masih nakal, masih malas ke gereja, masih gak mau melayani Tuhan. Jangan nyerah. Kenapa? Karena Yesus pun tidak pernah menyerah. Dia selalu menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dan malah saudara ya, kita perhatikan baik-baik. Ini janji yang luar biasa. Yang Tuhan itu berikan kepada mereka yang mau mempersembahkan hidupnya. Itu untuk menghidupi amanat agung ini. Saudara bisa mengerti maksud saya? Kalau saudara itu adalah murid-murid Yesus. Di mana saudara itu punya kerinduan Tuhan. Kalau aku kerja, ajar aku untuk aku ini bekerja sedemikian rupa supaya orang itu bisa menjadi murid Kristus. Kalau aku ini jadi orang tua,
Bantu aku, ajar aku sebagai orang tua. Sedemikian rupa supaya aku ini bisa menjadikan anak-anakku itu murid Kristus. Kalau aku ini jadi seorang tetangga, bikin aku ini bantu aku sedemikian rupa. Supaya tetanggaku tuh bisa tertarik dan bisa datang untuk menjadi murid Kristus. Kalau saudara itu punya keinginan seperti itu. Dan saudara menghidupi hidup saudara seperti itu. Ini sebuah janji yang luar biasa. Yang saudara itu miliki hari ini. Bahwa Yesus beserta saudara. Dan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Mulai dari hari ini sampai kepada akhir zaman. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti berharap. Karena Tuhan Yesus menyertai engkau. Nah, tapi hari ini saya pengen tambahkan sebuah perenungan, saudara. Khusus buat saudara. Saya tutup dengan ini. Saya tambahkan sebuah perenungan. Tapi bagaimana kalau ayat ini tuh artinya juga seperti ini, saudara. What if? What if? Bahwa di dalam pergumulan kita, untuk kita ini bisa memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang di sekitar kita. Itu testimoni terbesar kita, kesaksian terbesar kita. Itu bukan kemampuan kita berkhotbah, bukan kekuatan kita, bukan seberapa kerennya strategi kita, bukan seberapa hebatnya parenting kita. What if justru testimoni terbesar yang orang itu perlu lihat dalam kehidupan kita, itu adalah Yesus yang nyata, yang menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kalau kita di dalam kehidupan ini, lewat segala pergumulan kita, lewat segala penderitaan yang mungkin kita alami, lewat segala pengharapan dan kesusahan kita, orang bisa melihat bahwa kita memiliki sebuah pengharapan dan sukacita yang tidak pernah bisa tergoncangkan. Dan itu membuat mereka bertanya, siapa itu? Apa itu? Dan kita bisa saksikan kepada mereka, itu adalah Yesus yang tidak pernah meninggalkan aku dan selalu menyertai aku di dalam kehidupanku. Bagaimana kalau ternyata itu yang anak-anak kita itu perlu lihat? Bukan ceramah kita, bukan omelan kita, bukan khotbah kita. Saya pernah loh saudara, ada orang tua itu yang bilang susah ya memuridkan. Kenapa? Saya nggak bisa khotbah, pastor. Nggak bisa khotbahin anak-anak saya. Bagaimana kalau yang anak-anak saudara itu butuhkan, itu bukan khotbah yang bagus. Tapi melihat Yesus yang nyata di dalam kehidupan kita. Apakah engkau berdoa pada waktu ada kesusahan? Pada waktu saudara menghadapi struggle dan kesulitan, siapa yang saudara itu paling andalkan? Siapa yang paling utama dan paling berharga dalam kehidupanmu? Siapa yang menjadi jangkar kekuatanmu dalam hidup? Mungkin itu yang anak-anak saudara itu perlu lihat. Saudara bisa lihat ya maksud saya. Kalau saudara berusaha nginjilin teman-teman kantor saudara, mungkin caranya itu tidak perlu sefrontal langsung ajak mereka ke gereja. Bacain Alkitab, kasih buku rohani. Mungkin gak seperti itu saudara. Tapi kesaksian paling besar itu adalah teman-teman saudara itu bisa melihat bahwa Yesus itu nyata dalam kehidupan. Engkau milih Yesus dibandingkan uang. Engkau memilih untuk melayani Yesus daripada jabatan, posisi atau apapun. Dan saudara bisa menunjukkan kepada teman-teman saudara bahwa Yesus itu yang tidak pernah meninggalkan saudara dan selalu bisa menjadi pertolongan di dalam kehidupan saudara. Yang mereka tuh gak bisa temukan itu dimanapun. Selain daripada apa yang kita punya di dalam Yesus. Bagaimana kalau itu adalah kesaksian utama kita? Dan ini adalah kesaksian utama Paulus. Saya ajak kita untuk sama-sama tutup dengan kita sama-sama membaca ini ya saudara ya. Kita baca yang kuning sama-sama. Saya akan bacakan buat saudara. Ini kesaksiannya Paulus saudara. Suatu hari itu Paulus datang kepada sebuah jemaat di Filipi. Lalu suatu hari dia mengakhiri suratnya kepada jemaat di Filipi ini dengan dia berkata, oh aku bersyukur. Sekarang kau sudah menerima aku, Injil sudah sampai kepadamu. Dan dia itu berkata seperti ini. Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada
Sorry, putus ya. Sampai mana tadi? Nah itu. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Ayat yang kuning kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, yang memberi kekuatan kepadaku. Saya percaya ini kesaksian utama Paulus pada waktu dia penginjilan ke jemaat di Filipi. Dan saya berdoa, ini yang menjadi senjata utama kita dan kesaksian utama kita di setiap pelayanan kita. Saudara Gembala Komsel, tunjukkan bahwa Yesus itu nyata di dalam kehidupan saudara kepada domba-domba saudara. Saudara orang tua, tunjukkan bahwa Yesus itu nyata sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan, menolong, menopang hidup saudara kepada anak-anak saudara. Saudara suami, istri, tunjukkan kepada mereka bahwa Yesus itu penyertaannya benar-benar nyata di dalam kehidupanmu. Sehingga akhirnya mereka bisa melihat Yesus dan mereka bisa datang kepada Yesus untuk memberikan hidup mereka taat kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita sama-sama berdoa.